Nih ibu-ibu nggak percaya, ibu boleh lihat ukurannya 2 kali lipat atau kayak telur biasa, biar tahu telurnya ukurannya gini. Nyengat nggak kira-kira? Ini termasuk telur nggak? Itu mana? Itu bukan. Itu madu. Oh itu madu ya? Ini madu. Ini telur muda. Telur apa sih? Ini telur tua. Ratunya nggak, maksudnya saya biar tak kasih telur ratunya nggak ada. Ini nggak ada. Maksud saya, semua ya? saya kasih tahu telurnya ukurannya 2 kali lipat daripada telur ini. Oh iya. Kan ibu-ibu tadi belum lihat nih, makanya saya kasih tahu ibu-ibu dulu. Iya. Kalau bapak-bapak ibu-ibunya nggak ada yang rapin rumah, bapak-bapaknya bingung. Makanya saya kasih sini dulu. Sekarang bapak-bapak bisa lihat di sana, bisa keliling aja lihat-lihat satu-satu. Sebelum tahap pecah ini, biar nggak pernah jalan, telurnya 2 kali lipat. Takutnya nggak ada contoh. Biar bisa bedain mana telur ini dan telur yang lain. Boleh dilihat bareng-bareng biar kelihatan. Mana telurnya? Oh itu. Mana telurnya? Ini tidak itu. Oh itu. Kalau ini wajib dipecah saat tua. Kalau saat muda diangkat dia pecah. Tapi kalau waktu telurnya warnanya putih, telur tua diangkat. Oh madu itu. Oh gede benar. Pakai tangan, pakai apa pun nggak apa-apa. Oh itu telur itu. Yang bedol itu. Ini. Ini. Ukurannya lebih besar. Ya, berarti Namanya- kopinya mocok-mocok. Ini di sini juga mocok. Patoma. Ya banyak. Banyak. Oh itu telur ratu. Nah, biar teman-teman lihat dulu. Perhatiin. Kita lihat guys telur ratunya tuh gede banget. Kita udah tahu beneran gitu. Biar ibu-ibunya bisa lihat. Ya. Kenapa ratu itu tugasnya di dalam dan patuh? Karena surga ada di telapak kaki ibu. Beneran. Bahwa ratu itu sebagai patokan karena dia yang melahirkan lebah pekerja semua. Gede. Nggak bohong. Nanti kita bahas. Kita kaji paling rendah. Wah ini masih ngeblok nih. Apa? Telur ratu belum ada. Telur ratu. Sebentar saya cari dulu ya. Sebentar lu. Jangan, karena kan ini kan telurnya telur muda. Tahu saya. Kalau berat terjadi traumatik. Misalkan si bapak si cubit gini sakit nggak? Nggak, saya cubit gini sakit nggak? Begitu juga lebah. Saat dia membuat dia rasa sakit dia, saat dia punya telur muda. Karena si ratu tidak akan berhenti bertelur, namanya lagi produktif telur muda. Ini semua dihasilkan, ditakdirkan dari perut ratu sebanyak ini. Dia tidak akan pernah berhenti selama 3 bulan bertelur. Nanti setelah di 3 bulan bekas operasinya lebar, sesar, dia istirahat. Serius, namanya recovery. Nah, disitulah kita melakukan namanya sebutnya budidaya tadi. Merecovery, switching. Dia butuh bantuan. Si telur ratu tidak lagi sedang produktif. Gimana caranya? Ambil telur pekerja yang dari tempat lain yang banyak, dimasukin ke dalam. Buat bantu benteng bertahan dia sampai jahitan bekas sesarnya sembuh. Nanti sampai dia tumbuh lagi, aktif lagi kembali. Di sini banyak kejebak, membudidaya banyak yang kejebak di bagian ini. Intinya di sini, gampang banget lah, pokoknya simpel. Berapa bulan nih? Selama berapa bulan? Detektornya di telur ini pak. Kalau telur mudanya sudah habis, berarti dia masuk ke tahap recovery, tahap penyembuhan. Diambilin telur pekerja dari tempat lain yang udah putih, dimasukin ke dalam sini. Si ibunya kan jahitannya habis lepas nih biasanya, habis operasi sesar. Ada gak? Nggak nongol lagi di kafe. Ya, Di kafe. dari yang lain, tapi ke kotak yang sakit. Ya, tapi kalau saya biasanya saya tentukan kotak sudah produksi madu, sudah produksi telur ratu. Tuh, ini mungkin lebah-lebah kita deh semuanya. Iya. Dibuka aja pintunya. Nggak apa-apa, nanti juga akan masuk sendiri. Insya Allah insting dia nanti kita taruh di situ sejenak, nanti akan masuk sendiri. Terus itu berapa lama? Apa? Biasanya saat ada sumber namanya bunga dan dia sudah menyiapkan pasukan sebagai sumber dari makanan di dalam, sembuh. Tergantung kita. Mana mau banyak bunga? Sebulan juga bisa, 3 minggu bisa.
Karcis mahal, karcis. Sebentar ya, nih biar teman-temannya dengar. Maksudnya pertanyaannya nggak satu persatu. Biar si ibunya bertanya. Mudah-mudahan pertanyaan teman-teman yang lain mewakili dari ibu ini gitu kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa bu. Nggak apa-apa. Oke aja, biar yang lain dengar. Saat ada keluh kesal, sampaikan, saya bisa sampaikan nanti di ngobrol kali gitu. Apa kira-kira? Maaf, mau tanya di gunung ini kan banyak kupu-kupu nih. Jadi kan sumber pangannya jadi kayak rebutan kan. Nah, untuk antisipasinya kalaupun itu gimana? Itu termasuk hama nggak sih? Temenan dia. Nih makasih nih pertanyaan namanya tingkat produktivitas madu. Kenapa sih bilang? Dia menanya hama dalam di bawah. Lebah ini emang lebah kecil. Ibu nanti boleh lihat yang tiger apa disebutnya bang? Namanya tawon yang gede. Dia takut sama ini. Lebah yang Avicenna, Mellifera dan Odin. Dia takut sama ini. Karena dia tahu dia paling tua, karena paling kerdil. Oh, suhunya. Serius, paling kerdil. Saat nanti ada dia di situ, ada Mellifera, Mellifera akan minggir saat ini datang. Sebenarnya intinya gini, jangan berpikir Ada rasnya paling tua. Walaupun ukuran mungkin mazhabnya lebih tinggi dibandingin mazhab-mazhab dari tempat si lebah lain. Serius, benar. Karena gini, ya benar, lebah ini lebah tertua diakui di dunia dan catatannya tercatat dalam bentuk yuridis secara edukasi di ilmu pengetahuan bahwa lebah ini adalah lebah tertua. Otomatis mazhabnya paling tinggi. Kenapa? Contoh manusia hewan purba komodo cuma ada di Indonesia. Mazhabnya paling tinggi, gak ada lagi. Makanya dapat keajaiban dunia ke-8. Ya kan? Oponepus japanescus ditemukan di Bagawan Solo, hewan purba asli Indonesia. Mazhabnya tertua. Asli Indonesia tertuanya. Ini dunia bahwa dia bisa menakuti hewan yang lebih besar. Jenis serangga di lebah. Percaya nggak percaya, dan saya kebetulan punya Avicenna juga. Avicenna saya punya 300 kotak. Di sini 300 kotak, di sana 2.200 terpisah-pisah. Lebah Avicenna main di ladang yang ada, malah dia kabur. Dia nyari zona tutorial baru. Dalam artian bukan kabur, dalam artian dia mencari zona kekuatan tutorial tempat lain di daerah jajahan koloni Belanda yang ada di Trigona, misalkan sini, gitu kan. Ya, untuk cuaca sebenarnya mengantisipasi mau itu dingin. Kebetulan di Ubud Bali, Bu Made beli sama saya 1000 kotak. Saya boleh cerita sedikit, dia beli 1000 kotak, saya tolak. Saya nggak bohongan, tanya Bang Abi, tanya Pak Diki. Saya bilang ibu belum kenal lebah. Ibu saya kirimin 1 kotak, saya kirimin ke Bali 1 kotak. Ibu tunggu 2 bulan. Kalau ibu emang jodohnya sama saya, lebah ini ibu bisa rawat, silakan ibu beli. Karena lebah yang saya siapin, lebah yang saya observasi. Ibu mau beli murah, beli di Shopee, silakan. Silakan beli yang lain, karena saya berani jamin, karena bukan berani jamin sih, intinya saya melakukan observasi bahwa lebah yang saya siapin, gimana caranya dia lahir, takdirnya di Tangerang. Sekarang banyak kotak yang lahir pecahan koloni, lahir di akte kota Tangerang. Saya nggak bohongan, aktenya ada. Ya nggak bohongan. Kalau yang kotanya di Pandeglang, kotaknya begini. Serius. Kalau yang di Pandeglang, kotaknya pinggirnya tutupnya ini kayak gini, ada bambunya pinggirnya. Tangerang, akte otentik, beneran. Nanti kalau teman-teman pengen masuk ke dalam grup atau nanti punya budidaya lebah, mungkin ada perwakilan salah satu di sini yang pengen serius, saya nggak bohongan, nanti masuk ke grup WA, diperwakili sama Pak Wira atau siapa pun. Di Facebook ada PTI Pembudidaya Trigona Indonesia atau Pembudidaya Trigona Tangerang, bisa masuk, dan saya kebetulan adminnya, saya bisa sharing, tinggal ngomong aja. Apapun pertanyaan teman-teman, insya Allah saya bantu. Tapi lihat kode di atas, anak Tangerang bukan nih. Kalau bukan anak Tangerang, karena banyak orang yang berbudidaya cuma ngejar finansial. Ujung-ujungnya jualan bibit lebah dari Sumatera, jual di Tama, padahal di Tangerang, di Jakarta nggak tumbuh. Dia nggak bisa berkembang karena zona tutorialnya berbeda. Iklim tropiknya, iklim tanamannya, suhu panasnya berbeda. Itu maksud saya, biar teman-teman nanti, saya nggak tahu salah satu dari teman-teman tiba-tiba ketik di Facebook, masuk ingin bertanya, yang jawab dari orang Klaten atau orang multi level, sangkanya saya lagi, kantongnya beda kantongan saya, ya kan? Maksudnya intinya, saya pengen di sini kalau nanti budidaya lebah lahir dari tempatnya apa nih kampung tadi bang? Ya, kampung itu tuh mudah-mudahan kampung itu dari bawah, tadi saya lihat dari bawah
Masya Allah nih Habib hebat banget saya bilang gitu kan. Ya nggak bohong kan, hebat, maksudnya merubah infrastruktur yang tadinya gini jadi begitu gitu kan. Apalagi dengan adanya lebah, tanamin bunga mau, woi Habib ternyata ini loh flower gitu kan. Kenapa? Hatinya lembut, nggak hanya kapas, buktinya tamat sepanjang jalan penuh dengan bunga. Karena kan katanya bunga-bunga di hamparan surga. Otomatis saat menyiapkan hamparan bunga itu berarti surga udah di sini sebenarnya. Ya, lebah juga sama, mintalah kepadaku akan kuberikan. Manusianya nyiapin makanan, lebah ambil, disiapin sama lebah, diberikan sama kita. Bener nggak? Ya kan, mintalah kepadaku akan kuberikan. Nih ada lebahnya, bunganya ditanam, dibawa sama lebah, dimasukin ke dalam sini. Kan minta dong lebah ambil madunya, diberikan sama lebah. Orang kita yang melihara. Ya kan? Maksud saya, mudah-mudahan adanya ini lebih indah tempat ini, mungkin lebih kompak, lebih tertata seperti lebah, karena lebah paling disiplin. Pancasila, saya juga mengenal bahwa ini Pancasila juga, mengenal 5 waktu juga. Karena kenapa? Lebah trigona, lebah yang paling disiplin. Saya nggak bohongan, beda sama lebah lain. Lebah lain suka apa ya, semuanya nyari madu ya nyari madu, dia disiplin nyari madu. Nanti besok bawa boleh liatin di dalam kaki ekornya, dia di bawah kuning-kuning, berarti dia bawa bipolen. Kaki belakangnya warnanya coklat, berarti bawa resin. Dia punya tugas masing-masing. Dia ahli ekonomi, ya bicaranya ahli ekonomi, ya kan? Dia ahli ekonomi, bicaranya kedokteran. Wah begini begitu, ada kuliah di mana men? Belum kuliah, dapat TV. Serius. Jadi tugas sesuatu, misalkan saya nih minim secara agama, saya belajar sama Habib. Gimana Habib? Karena ada ahli agama. Bener nggak? Mudah-mudahan Habib juga punya edukasi yang lebih lagi, karena kan mereka mudah-mudahan karomahnya berbeda sama kita. Dengan adanya lebah memiliki karomah yang sama, karena Habib namanya Habib, berarti mazhabnya dari Habib. Ini dalam Quran, mazhabnya dalam Quran. Tidak. Mudah-mudahan sambung menyambung. Mudah-mudahan di sini bisa budidaya lebah. Saat nggak punya pasar, kita kan saudara nih Muslim, madunya bagi sini aja jual, cocok nggak harganya? You know? Bener nggak, Pak? Saat di sini mungkin jauh dari, mungkin juga sama-sama bisa interaksi sama-sama. Saya sih berharap kayak tadi Mas apa tadi? Yang ganteng tadi, yang orang Jawa tadi, Mas Ana, Mas Agus, ya mudah-mudahan dia benar-benar serius, karena bicara lebah bukan bicara teori, bicaranya praktek. Nanti saya cobain pindahin walaupun gak ada telur nih, nanti kita pecah, nggak apa-apa, kita coba satu, lebih baik saya kurang satu tapi teman-teman tahu semua, nggak apa-apa. Intinya telur ratu pecah masuk tahap 3, pecah koloni. Telur ratu ukurannya lebih besar daripada lebah kayak telur biasa. Dari warnanya wajib putih dulu. Warnanya sama, ukurannya 2 kali lipat daripada telur biasa atau 3 kali lipat. Saya buka dah, kan Bang Abi, gue cari dulu. Bentar ya, saya cari dulu. Cocok telur. Aja tuh. Masih dah. Dia nggak akan pecah kalau putih. Karena dia sudah tua. Dia kalau yang muda kan dia masih larva, masih bentuk enzim. Yang tua nggak akan pecah. Ya. Udah alot. Kalau yang udah tua-tua laki-laki ditimbangnya ke toko Madura kayak gitu. Makin tua makin laku aja harganya. Tadi Bang, cek dulu Bang. Berproduksi. Tapi kalau telur ratu biasanya kan kita ambil dalam bentuk kategorinya warnanya putih. Saat warna coklat, ih ada telur ratu, warna coklat. Jangan dicolek-colek, pecah. Serius yang tua, ini ada di Bang, Bang. Pecah. Mandor, jangan kalah. Mandor ya, kalah ya buruk. Sebentar ya, mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, tetap kita pindahin. Wah, ini punya rencana nih. Nanti mudah-mudahan Mas Wira nih dari perwakilan di sini, Mas Wira lebih serius, mudah-mudahan bisa jadi moderator ke depan, karena dia kan udah ikut pembudidaya juga, dia punya lebah, termasuk Habib. Kenapa saya datang ke sini? Karena Habib dititipin lebah kemarin kalau nggak salah. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar, bisa mantau bersama. Kalau oke, minat, belajar dalamin dulu, nggak perlu banyak. Yang punya Habib aja dulu, teman-teman belajar dulu, nanti udah oke. Bisa tanya jawab tersesat, bisa tanya ke saya, bisa tanya ke Mas Wira.
Desmira bisa translating ke saya. Oke, sampai bisa silakan. Kalau ingin dijadikan ini sebagai bisnis rumahan, silakan. 1 sampai 10 lumayan buat P3K di rumah. Tapi kalau udah sampai 100 bisa jadi duit. Aku nggak bohong. Aku bisa kasih dia 50 liter per bulan. Trigona baca blog nggak bisa di Angon. Saya Angon. Serius saya nggak bohong Pak. Banyak blogging atau banyak influencer bikin tulisan, ya kan? Radiusnya cuma 300 meter. Saya punya lebah Trigona bisa 1,3 kilo. Tergantung umur. Volume angin mempengaruhi daya jelajah. Beneran. Nah, saat angin kencang gini, kita nakdirin kurang lebih 500 meter. Karena posisi di atas. Berarti kisaran 500 meter persegi siapin tanaman bunga. Nah, itu pertanyaannya. Untuk menjadi perumahan tadi, kan dia jauh nih dari perkebunan. Artinya dari tempat dia cari sumber makan di polennya. Ya. Kalau saya lihat di sini udah sangat-sangat cukup sebenarnya. Ya, kalau di tempat kita misalnya Nah, kurang kalau di sini menurut saya memadai banget. Ada pohon mangga, ada pohon cengkeh, ada pohon jengkol. Aku lihat sendiri tadi sepanjang jalan aku perhatiin karena aku bakal ngitung nih, ini kapasitasnya berapa. Nah, aku hitung ini kapasitas dari bawah sampai atas. Setiap rumah punya 10 kotak, berarti punya P3 di depan rumahnya. Jadi santri-santri ya kalau masalah yang salah satu keluarganya di sini di bawah. Atau bikin satu titik kumpul madu bebas itu. Dan di wilayah itu siapin sumber daya pakannya. kalau untuk di perumahan bukan di daerah ini. Ya, perkotaan. Kota. Ya, perkotaan kapasitasnya misalkan di perumahan kita ya Bang Abi ya. Di Cemara saya betul tinggal di Perumda 1. Konsep di Tangerang seluruhnya di perumahan. Saya rumahnya di lantai 4 ya, Mas Nur Syahid, salah satu warga negara Indonesia asli Tegal yang bikin api SEA Games. Obornya asli orang Indonesia yang buat. Tendernya lawan Amerika. Aku nggak bohongan. Orang Mas Nur Syahid rumahnya di BSD di lantai 4 ya Bang Abi. Tadinya itu cuman coran-coran di atas doang, tempat duduk nyantai. Dia berdiri lebah taruh. Mas Nur Syahid pembudidaya pelestari dulu. Maksudnya bunganya kurang, nanam bunga. Tapi Mas Danu saya di atas pakai waring, bikin waring. Ternyata di lingkungan sekitar sumber pakannya sangat banyak Pak. Tapi di atasnya pun dibuat jadi taman bunga ternyata. Sama dia tanam bunga matahari dan bunga air mata pengantin. Satu kotak aku nggak bohongan. Boleh tanya Mas Nur Syahid ya. Nanti kalau nggak percaya bisa masuk ke budidaya Trigona Tangerang, cek tanya Mas Nur Syahid langsung. Dia bisa dapat 1 gelas gini-gini kurang lebih 200 ml, hampir 1 botol 250 ml. Aku juga bingung karena dia sumber pakannya sangat luar biasa. Dapat 200 ml Mas, 1 kotak begini. Tapi lebah pekerja yang saya kirim ke dia kebetulan memang bagus punya, dalam artian udah penuh. Pada masa itu lebah pekerja sangat banyak, sumber daya pakannya banyak juga. Di kanan kiri ada pohon rambutan, belakangnya pohon mangga, pohon air mata pengantin di perumahan elit ya kan. Kalau di rumah saya sih nggak ada yang nanam pohon itu, mahal ya. Nah, banyak akhirnya dia bisa ngasilin madu lebih banyak. Kalau untuk waktu ambil madunya berapa lama itu? Sebenarnya saya selalu bilang sama teman-teman kalau di catatan blog bilangnya 3 bulan sekali. Kalau saya bilang ambil sebulan sekali. Besar kecil ambil sebulan sekali. Kenapa? Menciptakan manusia yang rajin butuh dilatih tiap hari. Saat saya orang paling setia di muka bumi ini saat ini nih, di era tahun 2000 berapa tuh ya, Gunung Merapi meletus kemarin. Saya baru temuin orang yang paling setia, Mbak Marijan. Sampai gunung meletus dia tetap ada di situ. Nah, begitu juga ini saat kita menakdirkan hewan-hewan biar loyal kepada pemimpinnya. Saat ada telur ratu nih, ada kalanya kita bagi telur ratunya, ada kalanya kita diamin, menetas dibunuh biar lebih setia kepada ratunya. Dia akan berkorban 2 kali sampai 3 kali lipat sebagai kerja robusa, lebih giat untuk nyari madu. Jadi itu aku lakuin. Jadi sesuatu hal telur ratu nggak diangkat tiba-tiba dibunuh, ada manfaatnya. Pekerja yang lain lebih setia. Di terapi itu lihat ratu yang lain dibunuh, kita harus berkorban daripada yang lain. Film Aci, kenapa saya punya konsep 50.000 perak anak yatim? Karena saya nonton film Aci. Anak yatim di kemana-mana makan madu, tempat tangga dimasukin. Makanya komunitas saya di keluarga pemuda Trigona Tangerang, saya punya 5.000 perak anak yatim. Saya baru berdiri 8 bulan pemuda Trigona Tangerang, saya punya anak yatim. Bukannya sombong, tapi kan kebaikan perlu disampaikan. Sekarang saya punya 13 anak yatim. Yatim dan yatim piatu. Kalau piatu kan masih ada bapaknya, berarti masih ada yang nyari nafkah. Tapi kalau dia yatim tiba-tiba dia nikah lagi nih, saya tarik, saya ganti yang lain. Karena udah ada penggantinya. Menurut saya punya konsep di pembudidaya, maksudnya
nggak dia muslimin 80%, 20% di luar muslim. Gak apa-apa, saya peran saya buka, maksudnya dalam artian bahwa lebah ini makan ke rumah tetangga. Kayak tadi si Ustaz nih misalkan, di sana disiapin satu kelompoknya Pak. Satu blok itu misalkan diameter 40 meter persegi, dia buat 200 kotak atau 100 kotak, sisa lagi mentah lagi tempat lain. Bikin kelompok. Ada rasionya, maksud saya begini. Kita katakan 10 kotak, ya. Untuk 10 kotak itu berapa tanaman kita siapin untuk konsumsi mereka? Tanaman wajib Pak ya? Iya. Ustaz ya, tanaman wajib yang kita butuhkan air mata pengantin. Pengantin. Warnanya ada merah sama putih. Tanam sekali, dia ngerembet ke atas berkali-kali bunganya ada. Kelapa? Kelapa nggak ada itunya, kalau nggak salah nggak ada putih sarinya. Bunga matahari, Luciana, Santos, kambing merah ada putih. Dan mudah-mudahan di sini ditanemin bunga-bunga Santos, tiba-tiba udah gede, dicangkok, dijadiin bibit, bisa telepon kita lagi. Di Tangerang membutuhkan bibit-bibit kayak gitu. Profit lagi ya. Bawa lebah sebagai media daya tarik, mudah-mudahan majunya ke ekonomi yang lain. Tiba-tiba banyak lebah, ada tamu dari datang ke bawah pengen lihat Habib, tapi lebih banyak, bisa jadi UMKM. Kampung apa namanya, kampung ya biar pada sama, maksudnya ngomong serempah gitu. Tiba-tiba budidaya lebahnya serempah. Maksudnya itu, tiba-tiba ibu-ibunya di sini dengan adanya lebah, dengan adanya edukasi, tapi tidak menyengat ya, dalam artian kalau tamu datang nyengatnya kasihan juga. Tiba-tiba di sana ada yang datang, dibikin spot-spot. Pak Ustadz, kalau saya sih di setiap ada warung, ada spot, tiba-tiba bisa jadi UMKM di sekitar. Tapi mudah-mudahan madunya yang dihasilin bisa dari tulisannya Habib Irfan, logonya tadi kampung apa? Nah, itu nggak apa-apa. Atau mau bekerja sama logo YSR, karena kita punya donasi 5.000 anak yatim, silakan. Setiap ada penjualan yang dari singgah sini, anak yatim ini sini. Enak, toh kita juga dengan adanya budidaya lebah, pengennya teman-teman punya hasil madu. Kita kalau ini dari Ustaz, masalah yang tadi donat tutorial wajib radiusnya 1,3 kilo umur 6 bulan. Catat 1,3 kilo kotak umur 6 bulan. Saat umur 1 sampai 3 bulan, bukan umur itu, umur kotak ini saya 1,5 tahun, ratunya umur 1,5 tahun. Saat beli kotak, otomatis saya berharap ini bisa menghasilkan 200. Tuh, tiba-tiba nih umur 6 bulan itu umur yang saat, kan zona saat saya bawa dari Pandeglang ke sini kan, dia persamaan temperatur suhu. Karena di sini umur 6 bulan zona tutorial lingkungan ini, dia akan radiusnya 1,3 kilo. Paling rendah 800 meter persegi. Nah, saat umurnya baru 1 bulan, Ustaz bilang tadi tutorial, ya palingan cuma 400 meter, 300 meter. Karena kenapa? Dia belum tahu sinyal, jaringan 4G-nya belum ada, masih 3G. Karena kenapa? Wah, aku takut nyasar ke sana nih, gitu kan. Mereka pakai insting. Mau nanya sama kupu-kupu, wahai kupu-kupu, katanya jalan mau pulang kemana, kan beda jenis ya, kata ibu kan. Kata lebah, Haji belok lagi lah. Dia kan sambil mengukur kapasitas angin, kapasitas lingkungan, kapasitas lain. Seiring waktu umur berjalan, dia akan bertahan lebih jauh radiusnya. Alangkah baiknya sih kalau menurutku ditanemin bunga-bunga yang kita kan nggak semuanya suka nanam, ya kan? Tapi nanam sekali akan memicu bagus untuk nanam lagi yang lain. Nah, bunga air mata pengantin, Pak Ustadz, wajib karena bunganya sekali tanam